Assalamualaikum, teman-teman. Kalau kita ngomongin Ramadan, apa sih yang langsung kepikiran? Pasti nahan lapar dan haus kan? Tapi gimana kalau saya bilang, itu tuh baru kulitnya aja, cuma permukaannya. Yuk, dalam beberapa menit ini kita coba gali bareng-bareng makna Ramadan yang jauh lebih dalam. Nah, ini nih inti dari obrolan kita. Di satu sisi, kita sering banget ngelihat Ramadan cuma sebatas ya nahan makan dan minum. Tapi kalau kita lihat dari sisi yang lain, ada makna yang jauh lebih kaya. Ramadan itu ibaratnya sekolah buat jiwa kita. Keren kan? Semacam pusat pelatihan intensif buat ngebentuk diri kita jadi versi yang lebih baik. Oke, jadi mari kita samain frekuensi dulu soal tujuannya. Nahan lapar dan haus itu emang syarat fisiknya, betul. Tapi itu bukan goal utamanya. Coba deh bayangin, lapar dan haus itu cuma alatnya aja, semacam pemanasan gitu, buat latihan yang jauh lebih gede dan penting. Nah, ini dia konsep kuncinya. Ramadan sebagai sekolah jiwa. Coba deh bayangin bulan ini tuh kayak sebuah camp pelatihan spiritual super eksklusif. Setiap harinya tuh ada pelajaran baru yang didesain khusus buat ngedetoks diri kita dari dalam. Terus pelajarannya apa aja nih di sekolah ini? Nah, ini dia kurikulumnya. Waktu perut kita lagi dilatih buat puasa, sebenarnya Allah tuh lagi ngasih kita momentum. Momentum buat apa? Buat ngendaliin hal-hal yang jujur aja jauh lebih susah. Lisan kita, pandangan kita, dan ini yang paling penting, hati kita. Dan di sini kita bisa lihat rangkuman kurikulumnya. Ada 4 poin utama nih. Pertama, puasa lisan. Jaga omongan dari gosip, dari kata-kata yang nyakitin. Kedua, puasa mata. Jaga pandangan dari hal-hal yang nggak baik. Ketiga, dan ini intinya banget, puasa hati. Membersihkan hati kita dari penyakit kayak iri, dengki, sombong. Dan ujung-ujungnya, semua itu buat apa? Ya buat tujuan keempat, melatih jiwa kita biar makin dekat sama Allah. Tapi jangan salah ya, konsep ini tuh bukan karangan modern loh. Ide kalau puasa sejati itu lebih dari sekedar urusan perut, itu tuh ditegaskan langsung dari sumber yang paling otentik. Yuk, kita dengerin pesan super penting dari Nabi Muhammad SAW. Oke, sekarang coba kita fokus sejenak sama pesan yang satu ini. Karena jujur, ini yang jadi garis pembeda. Pembeda antara puasa yang cuma jadi ritual kosong sama puasa yang benar-benar bisa ngubah hidup kita. Wah, dalam banget ya. Hadis ini benar-benar jelek banget. Intinya jelas banget. Kalau kelakuan kita nggak ikut puasa, kalau omongan dan perbuatan kita masih aja nyakitin orang lain, ya buat apa Allah butuh kita nahan lapar dan haus? Puasa kita jadi kehilangan maknanya. Jadi intinya tuh begini, puasa yang sejati itu puasa total. Seluruh diri kita ikut puasa. Perut kita puasa dari makanan, oke? Tapi lisan, hati, sama tindakan kita juga wajib ikut puasa dari semua hal yang jelek. Mungkin kedengarannya berat ya, kayak wah banyak banget yang harus dijaga. Tapi tenang, ada kabar baiknya loh. Ramadan itu bukan cuma soal ujian. Ramadan itu justru sebuah kesempatan emas. Bulan ini tuh emang didesain khusus buat mempermudah kita berubah jadi lebih baik. Kenapa dibilang kesempatan emas? Karena di bulan ini teman-teman, pintu rahmat dan ampunan Allah itu dibuka lebar-lebar. Ibaratnya atmosfer spiritualnya tuh lagi kondusif banget. Bantuan dari atas itu rasanya deket banget. Jadi perjuangan kita buat jadi lebih baik, rasanya jadi lebih ringan. Nah, ini akhirnya bawa kita ke pertanyaan paling penting. Oke, kesempatannya ada di depan mata. Gede banget. Terus, apa langkah nyata yang bisa kita lakuin biar kesempatan ini nggak lewat gitu aja? Sayang banget kan? Oke, sip. Tadi kita udah ngomongin kenapanya. Sekarang kita pindah ke gimananya. Yuk, kita coba bedah bareng-bareng beberapa langkah praktis yang bisa jadi semacam action plan kita di bulan Ramadan ini. Rencananya simple, tapi kalau dilakuin dampaknya luar biasa. 1. Lebih dekat sama Al-Quran. Bukan cuma baca ya, tapi coba direnungin artinya. 2. Banyakin doa dan istighfar. Ngaku aja kalau kita banyak salah. 3. Coba deh sengaja lebih lembut sama orang sekitar kita, apalagi keluarga. Dan 4. Kalau bisa banyakin waktu di masjid, biar baterai spiritual kita ke-charge. Nah, waktu kita jalanin langkah-langkah tadi, sebenarnya kita tuh lagi nuju ke sebuah tujuan besar. Kita lagi ada di proses buat jadi pribadi yang baru. Inilah ibaratnya tujuan kelulusan kita dari sekolah Ramadan. Ini pengingat penting banget buat saya dan buat kita semua. Rugi paling besar itu bukan pas kita ngerasa lapar, bukan. Rugi terbesar itu adalah pas Ramadan selesai, kita masih jadi orang yang sama kayak sebulan sebelumnya.
nggak ada perubahan sama sekali. Tapi, yuk kita fokus ke potensi baiknya. Potensinya luar biasa banget loh. Di akhir perjalanan ini, kita punya kesempatan buat jadi orang yang lebih sabar, orang yang hatinya lebih bersih, dan yang paling penting, kita bisa jadi pribadi yang ngerasa jauh lebih dekat sama Allah. Jadi, saya mau tutup obrolan kita dengan satu pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Nanti nih, pas Lebaran tiba, pas Ramadan udah selesai, waktu Anda ngaca, orang seperti apa yang pengen Anda lihat di cermin itu? Semoga ya, kita semua bisa lulus dari sekolah jiwa ini dengan nilai terbaik. Terima kasih banyak udah nyimak.